Salam guru penggerak, salam guru penggerak, salam guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhid, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Pada video ini, saya akan menyimpulkan dan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum Abdul Muhid menyimpulkan dan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, izinkan Abdul Muhid membacakan terlebih dahulu biografi Ki Hajar Dewantara. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mempunyai nama kecil, Raden Mas Suwardi Suryaningrat, lahir di Keraton Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Pada usia 40 tahun, beliau berganti nama dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat menjadi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menamatkan pendidikan sekolah dasarnya di ELS. Kemudian beliau melanjutkan sekolah dokter ke Bumiputra. Tetapi dikarenakan sering sakit, beliau tidak bisa menyelesaikan pendidikan dokternya. Setelah tidak bisa menyelesaikan pendidikan dokternya, kemudian Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan di beberapa media surat kabar. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara bersama temannya, Dr. Dr. Cipto Mangunkusumo, yang disebut juga tiga serangkai ini, aktif di dunia organisasi sosial politik. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumiputra dan aktif dalam penulisan di media surat kabar. Ada tulisan Ki Hajar Dewantara yang terkenal, yaitu 1. Seandainya aku orang Belanda, seandainya aku seorang Belanda. Dan 2. Satu untuk semua dan semua untuk satu juga. Ternyata tulisan Ki Hajar Dewantara tersebut Hindia Belanda meradang dan marah, sehingga Ki Hajar Dewantara dan 2 temannya diasingkan ke negeri Belanda. Pengasingan tersebut tidak disia-siakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk selalu belajar dan belajar di negeri pengasingan, sehingga lahirlah pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan di negeri Indonesia. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Tujuannya untuk menyatukan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan di Nusantara. Kita ketahui bersama bahwa pendidikan, pengajaran, kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di negeri Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulan dan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain. 1. Profil pelajar Pancasila. Di dalamnya berisi beriman, bertakwa, berakhlak, bineka tunggal, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Yang kedua, pemikiran atau kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah semboyan Ki Hajar Dewantara yang menggema di Indonesia, yang berbunyi ing ngarso sing tulodo, ing madyo mangkarso, dan tutpuri handayani. Artinya, apabila di depan memberi teladan, apabila di tengah memberi ilham, apabila di belakang memberi dorongan. Yang selanjutnya, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara terdiri dari 3. Yang pertama, kodrat alam, yaitu menjunjung kearifan lokal dan menjunjung bakat anak. Yang kedua, kodrat zaman, yaitu menyesuaikan dengan perubahan zaman. Yang ketiga, budi pekerti, yang di dalamnya berisi attitude, berperasa, dan berkarya.
Yang keempat, pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah asas trikon perubahan. Yang pertama, kontinuitas. Artinya, pengembangan pendidikan dilaksanakan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergensi, yaitu pengembangan pendidikan bisa mengambil dari negara lain, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan Indonesia. Yang ketiga, konsentris, yaitu pendidikan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara yang nomor 5 adalah tripusat, yang berisi 1. Lingkungan keluarga, 2. Lingkungan sekolah, 3. Lingkungan masyarakat. Inilah tripusat pendidikan yang menggema, yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang keenam adalah proses pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, agar bisa selalu menuntun, berpihak, mendampingi, mengayomi, dan mengarahkan siswa kita. Guru ibarat petani yang menyemai bibit-bibit tanaman, dan tanaman tersebut harus dijaga, dirawat, dipelihara, dipupuk, dan diperhatikan agar tanaman tersebut tumbuh subur dan tumbuh berkembang dengan baik. Hanya ini yang bisa saya simpulkan dan refleksikan atas pengetahuan dan pengalaman yang dipelajari dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Calon guru penggerak Abdul Muhid mengakui atas keterbatasan menerjemahkan, menyimpulkan dan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maka dari itu, CGP Abdul Muhid mohon koreksi dan maklumnya apabila ada tulisan yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dengan materi yang menyenangkan. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara kita refleksikan dengan materi pelajaran yang menyenangkan, yaitu dengan tepuk-tepuk pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tepuk profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak, bineka tunggal, gotong royong, kreatif, benar kritis, mandiri. Oke. Semboyan pendidikan. Iniman Sosintolodo, Iniman Jomangunkarso, Tuturi Handayani. Oke. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kodrat alam, kodrat zaman, budi pekerti. Oke. Asas trikon perubahan. Kontinuitas, konvergensi, konsentris. Oke. Tripusat pendidikan. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Oke. Proses pembelajaran. Mendidik, mengajar, berpihak, menuntun, mendampingi, mengayomi, mengarahkan. Oke. Terima kasih.